sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Di zaman yang serba modern ini, pasti kalian tidak pernah menyangka masih ada kisah-kisah mistis dan angker ya. Apalagi kisah-kisah misterius ini, baik itu beneran, kisah nyata atau hanya sekedar mitos saja. Salah satu cerita yang begitu fenomena yang cukup terkenal seperti kisah berikut ini. Mari kita terukai cerita hari ini. Kisah kota gaib Saranjanan. Kota modern nan misterius ini di Kalimantan Selatan yang masih belum terpecahkan sampai saat ini. Begini kisahnya kawan-kawan. Sebuah kisah mistis tersiar kembali beberapa waktu ini di dunia maya mengenai sebuah kota gaib. Kota gaib tersebut bahkan berada di wilayah tanah air Indonesia. Lebih tepatnya diisukan berada di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota tersebut diberi nama Kota Saranjanan. Meskipun secara administrasi di dunia nyata kota tersebut berada di wilayah Kabupaten Kota Baru. Akan tetapi kota Saranjanan tidak pernah wujud di peta. Meski tak ada di dalam peta, tapi masyarakat setempat mempercayai kota tersebut berada di sebuah pulau. Pulau itu diberi nama Pulau Laut, di mana ibu kota Kabupaten Kota Baru berada. Cerita gaib mengenai keberadaan kota Saranjanan tersebut memang santer didengari dari mulut ke mulut beserta seluruh penghuni jagat alam maya dan juga alam nyata. Menurut nenek saya yang asli dari Banjar, Kalimantan, memang kota ini disebut sebagai kerajaan gaib atau kota besar alam gaib pada masa lampau. Jadi, kononnya ada satu kesatria dari kota ini hendak berperang pun bepergian jauh dari tempat tinggalnya yaitu di kota Saranjanan. Sebelum kesatria itu pergi, ia telah memasang pagar gaib untuk kota Saranjanan agar tidak terlihat oleh orang-orang yang berniat jahat ataupun landun si bajak laut. Pagar gaib ini berulang kali dipasang apabila sang kesatria berpergian. Konon ceritanya, kesatria tidak pernah kembali lagi setelah kepergiannya yang terakhir kalinya dari kota Saranjanan. Sehingga hari ini kota tersebut masih gaib, walaupun mereka hidup di dalam zaman yang sangat modern. Bahkan konon ceritanya, kehidupan mereka lebih mewah dan lebih makmur berbandingkan masyarakat Indonesia sendiri. Aduh, jadi teringat alam bunian ya guys. Kota Saranjana letaknya berada di bahagian selatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Banyak warga lokal maupun luar di wilayah tersebut percaya, bahkan setidaknya ada beberapa orang yang pernah mengaku pernah masuk ke kota Saranjana tersebut. Namun pembuktian secara ilmiah mengenai keberadaan kota Saranjanan tersebut sampai sekarang masih misteri. Meski begitu, ada beberapa kisah yang menyelimuti keberadaan kota Saranjanan yang diyakini oleh masyarakat yang pernah mendengar cerita ini. Salah satu kisahnya ada orang kaya yang memesan alat-alat berat. Kisah ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan beredar di kalangan masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada 1980-an ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat di pesanan dari Jakarta. Semua alat-alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Ya, padahal kota Saranjana di alam nyata secara administrasinya tidak ada di Kabupaten Kota Baru.
Cerita ini melegenda dari mulut ke mulut hingga sekarang. Ya, jadi bingung juga nih. Sewaktu dealer alat beratnya terima pesanan, emangnya nggak ada ya nama pembelinya? Dan pembayaran melalui apa ya? Kalau melalui bank, berarti penghuni kota Saranjana nggak ketinggalan zaman dong. Kemudian hal misteri lainnya adalah kota Saranjana dihuni makhluk astral. Konon kota Saranjana dihuni makhluk astral atau makhluk kasat mata berupa jin Islam. Berarti seperti orang Bunian ya kali ya. Namun ada pula yang mengatakan kota Saranjana dihuni manusia namun yang telah gaib. Ya, bisa jadi juga sih. Kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju dengan jalan raya yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang sangat tinggi. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan, mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi penasaran, mereka kan goib, terus dapat barang-barangnya dari mana ya? Mereka beli di mana ya? Masa beli dari kota goib yang lainnya juga? Menurut kalian dari mana ya guys? Sila komen di bawah ya. Konon katanya di kota Saranjana semua buah-buahan berukuran raksasa. Dari cerita yang beredar, buah-buahan yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya besar dan berkali-kali lipat dari buah di alam nyata. Dari cerita yang beredar, buah-buahan ini semua jenisnya sama seperti di alam manusia, tapi ukurannya saja yang besar atau raksasa. Jika buah ini dibawa ke alam nyata, ukurannya berubah menjadi ukuran normal. Berarti orang-orang di kota Saranjana postur tubuhnya lebih besar berbandingkan manusia di alam nyata ya. Keunikan yang lain, kota Saranjana penduduknya cantik-cantik serta gagah-gagah. Kabarnya penduduk kota Saranjana secara fisik sama dengan manusia. Namun mereka semua secara fisik lebih cantik untuk perempuan dan prianya lebih ganteng dan gagah. Mereka juga terkenal sangat ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapan adalah bahasa Banjar. Konon katanya jika manusia masuk ke kota Saranjana tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena terlalu taksub dan terlalu wah dengan kotanya. Takjub dengan kotanya, apakah takjub dengan orang-orangnya ya? Konon katanya pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, bisa terdengar suara alunan musik atau kendaraan yang sedang lalu lalang. Bahkan ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal-usul pemilik atau pemesannya. Nah, di sini yang merasa ganjil ya. Kan kalau kita mau beli kendaraan pasti ada surat-suratnya ya guys. Ya minimal mungkin dealernya minta KTP ya untuk pembelian. Masa tidak ada sama sekali detail pembelinya, heran juga. Nenek saya juga pernah bercerita dulu ya. Dulu dia mempunyai sebuah kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi guys. Katanya disebut-sebut sebagai orang-orang dari kota Saranjana. Kisah lainnya tentang kota Saranjana. Ini adalah kisah pengalaman konser Ada Band. Grup musik sekelas Ada Band juga pernah mengalami pengalaman yang bikin merinding. Manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Wah, konser Ada Band, siapa sih yang nggak kenal Ada Band? Konser Ada Band ini diyakini jika itu adalah di kota Saranjana.
Seperti dikutip dari salah satu majalah online, kejadian bikin merinding itu terjadi di tahun 2005. Tiket yang terjual sekitar 7.000 sehingga 8.000 tiket. Namun saat konser berlangsung, jumlah penontonnya itu justru mencapai 14.000 orang, guys. Bila lazimnya penonton konser ramai dari terkadang berteriak antusias, tetapi mereka justru diam, dingin, dan aneh. Lalu di tengah-tengah konser, panitia minta agar para penonton bergeser ke sisi kiri. Padahal awak band justru melihat kalau di sisi kiri sudah dipenuhi orang-orang. Aduh, bikin serem juga ya. Ada juga beberapa pengalaman dari netizen. Netizen di dunia maya mengaku pernah bermimpi dibawa jalan-jalan oleh penduduk Saranjana. Ada juga yang mengatakan pernah berinteraksi dengan penduduk Saranjana tanpa disengaja. Dan ada banyak cerita pengalaman-pengalaman yang diceritakan dari mulut ke mulut oleh netizen. Cerita yang beredar menyebutkan penduduk Saranjana lebih cantik, tampan dan juga gagah. Namun itu semuanya hanyalah gaib, karena Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini nama kota Saranjana tak ada dalam peta. Namun di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, membuat peta berjudul Kaart van de KS Binnenlanden van Banjarmasin. Ya, begitulah. Minta maaf ya kalau salah sebut atau diartikan aja ya, peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Hok atau Saranjana. Tanjung ini terletak di sebelah selatan Pulau Laut, berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumpunan dan Pulau Kijang. Sumber lainnya menjelaskan tentang Saranjana adalah Peter Johannes Vedt. Orang ini adalah penerbit kamus yang diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. Van Kampen pada tahun 1869 yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut di Tenggara Kalimantan. Saranjana terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota gaib tersebut. Ya, mungkin saja ya guys, dulu tahun 1800-an begitu mungkin setiap kampung-kampung atau kota-kota itu masih ada dan menghilang mengikuti zaman. Semakin modern zaman itu, banyak kampung-kampung ataupun kota-kota itu akan menghilang digantikan dengan kota-kota yang baru. Mungkin saja. Kisah Saranjana ini ya, wallahu alam, kisah dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat. Namun belum pernah bisa dibuktikan. Ya, mau tidak mau harus percaya ya guys. Di dunia ini pasti ada alam gaib dan alam nyata. Semoga cerita hari ini menambah wawasan kalian tentang cerita-cerita misteri di Nusantara, dan cerita-cerita misteri berikutnya akan berada di next video.